Benua yang hilang. Sebuah benua yang hilang adalah daratan hipotesis yang dianggap tenggelam dengan berbagai alasan. Salah satunya seperti benua Atlantis. Keberadaan kota Atlantis yang diperkirakan tenggelam 11.600 tahun yang lalu masih menjadi misteri. Namun, ada satu dokumen yang menyebutkan bahwa salah satunya adalah Indonesia yang merupakan wilayah Atlantis yang sebenarnya. Menurut mitos Yunani, benua Atlantis hilang karena tenggelam oleh lautan dan bencana gempa bumi, hingga mengakibatkan daratan Atlantis tenggelam hingga mencapai dasar laut. Salah satu benua yang hilang adalah benua Mu. Ketika wisatawan dan penulis Augustus Le Plongeon melakukan pengeksplorasi reruntuhan Maya di Yucatan, ia mengaku telah menerjemahkan salah satu dari 4 naskah kuno Maya yang terkenal. Menurut terjemahan, peradaban Maya jauh lebih tua dari orang-orang Mesir dan Yunani, dan bahwa naskah kuno juga mengatakan kepada sebuah benua, bahkan benua Mu, lebih tua. Menurut Le Plongeon, benua Mu terletak di suatu tempat di Samudra Atlantik dan sebanding dengan Atlantis yang telah tenggelam oleh gempa bumi yang mengerikan. Pengungsi dari benua Mu kemudian akan membentuk bangsa Mesir, sementara yang lain akan menjadi bangsa Maya. Namun teori yang disajikan oleh James George Ward tahun 1926 justru sedikit berbeda. Dia menyatakan bahwa setelah menerjemahkan lebih dari 2000 tablet, ia telah belajar bahwa benua Mu benar-benar ada di Samudra Pasifik dan rumah bagi lebih dari 60 juta orang yang tetap menjaga koloni di bagian lain dunia. Peradaban itu maju, mungkin yang paling canggih pada masanya. Namun sekitar 13.000 tahun yang lalu, peradaban itu hancur dalam satu malam oleh aktivitas gunung berapi bawah tanah. Dia berpendapat bahwa peradaban yang kita anggap kuno induk dari semua pengungsi benua Mu karena mereka semua simbol umum digunakan untuk komunikasi. Terlebih lagi, ia menunjuk seni monolitik dan kehadirannya di seluruh dunia kuno sebagai bukti untuk diklaim. Yang kita tahu bahwa daratan yang cukup besar, yaitu cukup untuk rumah bagi 60 juta orang, yang tidak cukup untuk membuat orang percaya meskipun hal tersebut telah tenggelam. Orang modern percaya bahwa bukti dari benua Mu dapat ditemukan di pantai Yonaguni Island, Jepang, di mana beberapa strukturnya dapat ditemukan di bawah air. Benua Lemuria. Lemuria memiliki dasar tidak seperti tanah liat dan padat, melainkan dalam bentuk hipotesis. Setelah menyadari bahwa fosil lemur dan hewan terkait dapat ditemukan di India dan Madagaskar, namun di tempat lain di Afrika Selatan dari Timur Tengah, zoologis Philip Schattler mengatakan bahwa Madagaskar dan India pernah bergabung menjadi satu daratan. Dalam hal ini, sebuah benua yang lebih besar atau seperti jembatan. Sebenarnya, Schattler bukan orang yang pertama yang mengatakan hal tersebut. Banyak ahli zoologi mengatakan hal yang sama persis. Tetapi gagasan Schattler sangat populer oleh masyarakat. Kemudian muncul teori baru bahwa benua itu sebenarnya membentang dari Samudra Pasifik. Intinya dari Lemuria adalah bahwa benua ini pasti tenggelam ke dasar laut. Namun ada sesuatu untuk hubungan India dan Madagaskar. Kedua negara tersebut pernah terhubung, tetapi India memisahkan diri sejak jutaan tahun yang lalu tanpa tenggelam. Benua Thule. Yunani explorer Pytheas adalah orang pertama yang telah menulis tentang tanah Thule, sebelah utara Pulau Britania. Menurut tulisan-tulisannya yang hanya berbentuk fragmen yang direferensikan oleh ilmuwan lain, itu berlayar 6 hari dan merupakan wilayah utara terjauh dari pulau-pulau yang dikenal, yaitu mengarah ke lingkaran Arktik.
Tetapi banyak yang tidak percaya bahwa Pythias yang terlalu serius karena ia memiliki reputasi kebenaran yang hanya sedikit. Ini dianggap hilang karena jika Pythias benar-benar menemukan sebuah pulau yang tidak dikenal, maka tentu hal tersebut tidak ada sekarang. Namun, diskusi yang paling modern berpendapat bahwa benua ini mungkin telah merujuk ke Norwegia, atau Skandinavia, atau mungkin Islandia. Tetapi Nazi pernah beranggapan bahwa Pythias merupakan sebuah negara yang tidak lagi ada. Terlebih lagi, itu adalah rumah asli dari ras Arya, yaitu orang-orang yang digambarkan sebagai raksasa Eksu yang super dengan kekuatan gaib yang mempunyai teknologi yang modern pada masa lalu. Benua Hyperborea. Penjelasan lain dari Yunani kuno, referensi yang masih dipercaya bahwa tanah Hyperborea berasal dari 450 sebelum Masehi. Meskipun referensi tersebut telah hilang, tanah itu diduga lebih jauh ke utara dari yang lain dan rumah bagi Hyperboreans, yaitu ras raksasa. Di benua Hyperborea, matahari bersinar 24 jam sehari dan menetapkannya hanya sekali dalam setahun. Beberapa teks merujuk pada satu hari di benua yang berlangsung 1 tahun dibandingkan dengan pengukuran standar waktu. Dahulu, keberadaan Hyperborea dianggap tidak ada, meskipun ada beberapa bukti untuk mendukung bahwa itu didasarkan pada sebuah penemuan yang sebenarnya. 24 jam sinar matahari dapat menempatkan pulau di suatu tempat di lingkaran Arktik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Hyperborea dianggap sebagai Siberia atau mungkin daratan Cina. Sementara itu, Robert Charroux pernah menyatakan bahwa Hyperboreans adalah astronot kuno yang memilih wilayah terdingin dari bumi kita untuk tinggal dan menetap karena berkaitan dengan iklim planet mereka sendiri. Zealandia. Nama Zealandia pertama kali diberikan oleh ahli geofisika Bruce Luyendyk pada tahun 1995. Dipastikan bahwa area ini cukup besar sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah benua. Zealandia dahulu kala pernah menjadi bagian dari Gondwana, yaitu benua super yang juga merupakan induk dari Afrika dan Amerika Selatan. Dan menurut ilmuwan, sekitar 85 juta tahun silam, Zealandia terpisah dari Gondwana. Zealandia kemudian pernah menjadi rumah bagi dinosaurus dan banyak hutan hujan yang lebat. Jutaan tahun kemudian berlalu, yaitu lempeng tektonik bumi berubah dalam masa perubahan geologi yang dramatis. Ketika Ring of Fire juga terbentuk. Sebagian besar Zealandia berada di bawah laut, tetapi beberapa bagiannya masih berada di atas laut, membentuk seperti Selandia Baru dan beberapa pulau kecil lainnya. Titik tertinggi Zealandia adalah Gunung Cook setinggi 3.742 mil di atas permukaan laut. Hampir 95% tanah benua itu berada jauh di kedalaman Lautan Pasifik. Zealandia diperkirakan seluas 5 juta kilometer persegi di timur Australia, yaitu di bawah Selandia Baru. Itu dulu teman-teman, mengenai benua yang hilang yang belum ditemukan hingga sekarang. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.